Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa zidna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, sekarang kita sudah sampai ke ayat 110. Silakan kalian yang membuka. Kita mulai seperti biasa, kita talaqi surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Awas hurufnya listiqam ditahan, dan huruf kafnya itu harus berdesis. Salah satu huruf halus iyyaka ka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Innallaha bima ta'maluna basir. Wa aqimus sholat, dan dirikanlah sholat, wa atuz zakat,
keluarkanlah zakat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum, dan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu min khairin, daripada kebaikan, ayyuqa'atin, yaitu ketaatan, kasilatin wa sadaqatin, seperti silaturahmi wa sadaqatin dan sedekah. Jadi kebaikannya berupa ketaatan seperti silaturahim dan mengeluarkan sedekah. Tajiduhu indallah, tajiduhu ay thawabahu, kamu mendapatkannya, artinya mendapatkan pahala, mendapatkan ganjaran indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ay fayjazikum bihi, lalu Allah membalas kepadamu karena pekerjaan itu. Jadi ayat ini memerintahkan untuk melaksanakan sholat, terutama sholat 5 waktu. Sholat ini tidak boleh dipermainkan dan harus dikerjakan sesuai ketentuan. Jadi sholat ini dikerjakan sesuai ketentuan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari cara barisnya, ya, cara imamnya, cara makmum. Jadi sholat ini yang mempunyai ilmu bukan hanya sekedar pemimpin sholatnya, bukan hanya seorang imam, dan mampu mengetahui keilmuan sholat daripada makmumnya. Jadi makmum ini harus mengetahui tentang ilmu sholat. Makanya ketika imam menjadi pemimpin sholat, sebelumnya ia berkata sawu sufufakum, suruh meluruskan barisan dan merapatkan sambil melirik, wah ini ada aki-aki. Dan yang depan itu adalah orang tua atau dewasa. Ini kadang-kadang di masjid di luar sana anak kecil disuruh barisan pertama, bapak-bapaknya paling belakang. Kekhawatirannya luar biasa karena harus berilmu sekalipun makmum. Kenapa? Karena untuk menjaga keabsahan sholat berjamaah. Lah kalau si imamnya kadang-kadang batal, siapa yang lanjutin? Ya. Jadi si makmum ini wajib untuk salah satunya menggantikan kedudukan seorang imam yang batal sholatnya. Si imam juga tahu diri kalau memang batal ya batal. Ya, ketika pertengahan sholat si imam batal, maka si makmum yang melanjutkan. Bagaimana bisa melanjutkan? Yang di depannya anak-anak ya Pak ya. Nah, ini saya masih sangat senang sekali kalau di belakang itu ya
Ternyata orang-orang yang mengerti tentang masalah sholat. Dan juga bagaimana ketika si imam itu kebingungan, kadang-kadang lupa membaca ayat, jadi nggak bisa nerusin, ya, nggak bisa pulang, nggak bisa lanjut, ya. Jadi si makmum untuk mengingatkan ini namanya tadhkirah, ngingetin, gitu ya. Bagaimana kalau memang tidak bisa melanjutkan, ya, Sunda nama angker wae, diingatkan tapi nggak bisa nerusin, langsung aja ruku karena imamnya berilmu. Jadi mengetahui solusi atau jalan keluar tentang masalah sholat, bagaimana jalan keluar untuk menyudahinya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi sholat ini adalah salah satu amaliyah yang bakal pertama kali ditanyakan oleh Allah kepada kita. Menjadi seorang muslim pertama kali yang diperintahkan oleh Allah adalah masalah sholatnya. Tidak pernah menganggap remeh tentang masalah sholat. Ia pelajari, ya, walaupun sambil melaksanakan, tapi ia pelajari bagaimana tata cara sholat dengan baik, barisannya, ya, jangan sampai sekarang viral, ya, dari barisannya saja udah ngaco, gitu ya, barisannya orang tua, ya. Kalau lelaki paling depan, terus nanti di belakangnya kalau ada anak ya anak-anak, di belakangnya lagi para wanita, ya. Jadi mulai barisan sampai pelaksanaannya sudah tertib, sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Wajib zakat. Allah memerintahkan untuk mengeluarkan zakat sesuai dengan nisabnya. Kalau sudah mencapai nisab, ya, para pengusaha, para dunia itu diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum, dan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu min khairin, daripada kebaikan. Kebaikannya adalah berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berupa ketaatan, bukan kemaksiatan. Kasilatin, seperti melaksanakan silaturahim. Jangan sampai qat'ur rahim, memutuskan silaturahim. Karena orang yang memutuskan silaturahim, maka ia tidak akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa shadaqatin, dan shadaqah. Tajiduhu ay thawabahu, maka kamu akan mendapatkan apa pahala ganjaran indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi yang kita kerjakan apapun pasti Allah menyaksikan, Allah memantau kita. Fayujazikum, kemudian Allah membalas kita, membalas kepada engkau, ya, karena pekerjaan yang
dilakukan oleh kita semua berupa kebahagiaan tadi. Wa qalu, mereka orang-orang Yahudi dan Nasara dan orang-orang Nasrani, la yadkhulul jannata, sekali-kali tidak akan masuk surga, kata mereka, illa man kana hudan, kecuali orang yang beragama hudan, orang yang beragama Yahudi, kata mereka. Kata orang Nasrani dan Yahudi, tidak akan masuk surga kecuali orang yang beragama Yahudi. Ai jam'u hadidi. Jadi inilah jamaknya di lafaz hadidi. Au Nasara, atau orang-orang Nasrani. Qala, berkata ia, dzalika yahudul Madinah wa Nasara Najran lamma tanadharu baina yadayin Nabi sallallahu alaihi wasallam. yakni yang berkata demikian itu Yahudul Madinah adalah Yahudi Madinah, wa Nasara Najran dan Nasrani Najran. Jadi Najran itu ya orang Nasara tanah Najran gitu ya. Lama tanah waru baina yadayin Nabi, ketika apa? Ketika tukar pikiran mereka baina yadayin Nabi, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baina yadayin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka bertukar pikiran di hadapan Rasulullah. Ay qala al-yahudu, yakni orang Yahudi berkata, la yadkhulaha illa al-yahud. Kata orang Yahudi apa? Tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi. Kata orang Yahudi, pengakuan. Wa qala Nasara, sebaliknya mereka pun orang Nasara berkata, la yadkhulaha illan Nasara, tidak akan masuk surga kecuali orang Nasara, kata mereka. Ya. Tilka amaniyuhum, tilka ay al-qawla, demikian itu al-qawla artinya perkataan, amaniyah hanya angan-angan bagi mereka. Amaniyuhum hanya angan-angan mereka. Siapa angan-angan siapa? Yahudi dan Nasara. La yadkhulaha illa al-yahud. Amaniyuhum, angan-angan mereka, ay syahwatuhum, artinya kemauan, hanya kemauan mereka. Bahwa apa tadi? Orang Yahudi berkata tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi sendiri. Kata orang Nasara, tidak akan masuk surga kecuali orang Nasara. Jadi itu hak mereka. Lakum dinukum waliyah. Jadi tidak usah pakai fisik dan sebagainya, ya. Tetap patokan kita adalah lakum dinukum waliyah. Apalagi berkoar-koar, ya, memancing permusuhan, perpecahan. Apalagi kita sudah sampai diingatkan kembali umur kemerdekaan bangsa kita sudah berapa itu? 78 tahun. Ya. Mereka saling bersatu pada waktu zaman dulu. Ya. Sebagai negara kesatuan, negara Indonesia.
sampai berpecah belah. Kenapa? Karena kalau sepanjang mereka tidak memerangi, tidak diperbolehkan untuk diperangi atau dimusuhi, dianiaya. Jadi kita bersyukur ulama-ulama kita mengajarkan tentang betapa pentingnya toleransi dalam soal beragama. Apa tadi? Lakum dinukum waliyati. Agamamu, agamaku. Ya. Agamamu bagimu, agamaku bagiku, agamaku. Jadi saling hormat. Jadi mereka saling pengakuan antara Yahudi dan Nasrani ini. Kata orang Yahudi, ia berkata termasuk kepada Nasrani bahwa selain Yahudi tidak akan masuk surga, kata mereka. Begitupun orang Nasrani tidak akan masuk surga kecuali orang Nasrani. Itu hak mereka, ya. Apa kata kita? Sama, tidak akan masuk surga kecuali kita siapa? Sebagai seorang muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah, janganlah mati kecuali dalam beragama Islam. Jadi ini adalah sebuah pengakuan. Jangan hanya sebuah pengakuan saja tanpa ada upaya bagaimana caranya kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang kadang-kadang banyak pengakuan, ya. Dan bahkan sekarang kan lagi viral nih pengakuan saya ini keturunan siapa. Kadang-kadang kebablasan, ya. Ia tidak memperbaiki ubudiyahnya kepada Allah. Jadi yang paling utama itu kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kecil hati, walaupun kita bukan keturunan siapa-siapa. Ada jalan yang paling terbaik, terindah adalah memperbanyak beribadah kepada Allah. Dengan peningkatan lagi, meningkatkan keikhlasan kita. Ya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lamma tanawwaru baina yaday Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika mereka tukar pikiran di hadapan Rasulullah, mereka berkata, qala al-yahudu la yadkhulaha illa al-yahud wa qala an-nasara la yadkhulaha illa an-nasara. Tidak akan masuk surga, kata orang Yahudi, semuanya tidak akan masuk surga kecuali agama mereka. Dan Nasrani juga berkata demikian, tidak akan masuk surga kecuali agama Nasrani. Jadi mereka pengakuan mereka. Tilka amaniyuhum, demikian itu al-qaulah, yaitu perkataan amaniyuhum, hanya angan-angan, ay syahwatuhum al-batilah. Jadi kemauan mereka yang salah. Itu jawaban.
menyalahkan ya, menyalahkan agama lain sama. Yang paling penting adalah mengukuhkan ketauhidan kita, keimanan kita, istiqomah ya dalam ketaatan. Pada suatu ketika berkata, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi suatu ketika ada orang-orang yang berkata, innal ladzina qalu, sesungguhnya qalu rabbuna Allah, kata mereka Tuhan kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah. Jadi enggak pandai berkata-kata belaka, bukan hanya berkata-kata, tapi istiqomah dengan kata-katanya sampai ke dalam hati mereka. Jadi menusuk dalam keimanan. Istiqomah, nggak pernah goyah istiqomahnya, nggak pernah goyah dalam keadaan senang. Ia nggak lupa tuh ketauhidannya. Pan banyak yang lupa, lagi miskin. Dia benar-benar berdoa setelah dikasih kemudahan, kekayaan, jabatan, ya, sibuk lupa untuk menyembah, bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kebanyakannya ia kalau dalam keadaan susah pengen dekat kepada Allah, pengen dekat dengan Allah. Inilah kita bersyukur, mudah-mudahan kita istiqomah ketauhidan kita sampai kapan Pak? Sampai nanti bapak-bapak mah sampai kapan Pak? Sampai bapak-bapak mah kita ini giliran Pak ya. Nanti anak cucu kita yang ngurusin. Cuman banyak orang yang sadar sebetulnya kita ini giliran bakal camat giliran. Cuma orang dilupakan dengan kesibukan dunia. Jadi lupa yang namanya al-maut ya'ti baghtatan. Jadi nanti secara tiba-tiba maut itu. Makanya kalau ada orang mati itu nasihat, ya, lagi enak ketawa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Merinding ya. Ingat badan dewa. Masya Allah, nggak ada yang bisa dibanggakan kalau sudah mati apa ya. Hanya kita ya mempersiapkan amal. Tidak ada hebatnya punya mobil 3, 4, 5, apalagi punya istri yang masih muda, istri yang denok-denok. Ditinggal. Bapak udah sekarat mah, kayaknya bapak udah bentar lagi nih mah ikut mati bareng, mau nggak? Nggak bakalan mau itu. Benar betul. Benar nggak Pak? Dan bapak juga sebaliknya begitu Pak. Kita kan sehidup semati. Bentar lagi mati mamanya Pak. Bapak mau nggak namanya mati?
kagak bakalan mau ya. Artinya sudah ditunjukkan bahwa amalan itu nafsi. Jadi kita akan apa yang akan bertanggung jawab atas amalan yang pernah kita lakukan semasa kita hidup. Masya Allah. Nah ini baca Quran jarang, bahkan nggak pernah. Zikir apalagi, ya. Ngitung dikit tuh nggak pernah. Paling ngitung lembaran yang berwarna merah. Lembaran yang berwarna merah. Semangat itu. 1, 2, 3 tuh sudah 10 dilipat lagi 1 dan 10 lipat kayak gitu kan. Itu semangat ya. Apa namanya tuh? Itu apa Pak? Istighfar jauh ya. Kalau dikasih kesusahan istighfar astagfirullahaladzim ya. Tapi kalau namanya dihitung apa? Dikasih kesenangan oleh Allah lupa. Jadi kita mudah-mudahan istiqomah tentang ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah. Ya. Apa kata ayat tadi? Tatanazzalu 'alaihimul malaikatu Allah apa? Tatanazzalu 'alaihimul malaikatu, malaikat turun kepada mereka. Allah takhafu, kata malaikat, Allah takhafu, jangan kau takut, wala tahzanu, jangan kau merasa sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berbahagialah ya. Apa? Dengan khabar surga. Allah beritakan surga yang pernah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semoga kita menjadi orang yang istiqomah dalam taat. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita kembali kepada ayat tadi bahwa mereka saling menyalahkan dan menganggap dirinya lebih benar karena keimanan masing-masing, keimanan mereka. Jadi kita pun harus mempertahankan eksistensi keimanan kita, jangan sampai goyang tentang keislaman kita. Qul atu burhanakum in kuntum shadiqin. Ayat selanjutnya, qul katakanlah lahum kepada mereka, atu burhanakum, tunjukkanlah bukti-bukti kebenaran. Ai hujjatakum ala dzalik, yakni hujjahmu atas yang demikian tadi. In kuntum shadiqin, jika kamu merasa benar. Ai fihi, padanya. Jadi tunjukkan saja atas kebenaran dan dalil atau hujjah-hujjahmu. Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Bala ay yadkhulul jannah, tidak demikian. Ayatul jannah, tidak demikian akan masuk ke dalam surga. Ghairuhum, selain mereka, tidak demikian. Man aslama wajhahu lillah,
Siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, ai in qada li amrihi wa khassal wajha li annahu ashraful a'dha'i fa ghayyaru aula. Apa maknanya? Yakni ai in qada li amrihi, yakni mentaati li amri kepada perintah. Jadi barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, artinya mentaati kepada perintahnya. Bukan menyerahkan diri tapi tidak taat, artinya maknanya mentaati semua yang Allah perintahkan. Wa khassal wajha, ya, li'annahu asyraful a'dha'i faghayyaru aula. Allah telah menentukan wajah atau muka mereka, karena sesungguhnya li'annahu, ya karena sesungguhnya muka itu anggota badan yang paling mulia. Selain muka itu lebih utama. Li'annahu asyraful a'dha'i Allah. Wa huwa muhsinun, sedangkan berbuat kebaikan ainul wahidun, yaitu bertauhid, ya, bertauhid. Falahu ajruhu inda rabbih, maka baginya pahala di sisi Allah, ay thawabu amalihi ay jannah. Kalau berbuat kebaikan dengan selalu bertauhid kepada Allah, maka Allah memberikan ganjaran atau pahala, ay thawabu amalihi al jannah, yakni pahala amalnya adalah surga, ganjarannya Allah berikan hasil ketaatannya kepada Allah. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, dan tidak ada kekhawatiran 'alaihim atas mereka, wala hum yahzanun, dan juga tidak ada apa yahzanun, bersedih hati, ai fil akhirah, di akhirat. Wa qalatil yahudu laysatin nasara, satu ayat lagi Pak ya. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai', wa qalatil nasara laysatil yahudu ala syai', wa hum yatluna al-kitab berkata orang Yahudi ini, laisatin nasara ala syai', orang Nasrani itu tidak mempunyai apa ya, sesuatu, ay mu'taddin bihi wa kafarat bi Isa. Kata mereka orang Yahudi itu, orang Nasrani itu tidak mempunyai sesuatu, ya, sesuatu apa? Sesuatu pegangan yang dapat diperhitungkan, ya, yang tidak dapat diperhitungkan, ya, bi Isa. Orang Nasrani itu tidak beriman kepada Nabi Isa. Wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai',
Sebaliknya orang Nasrani juga berkata bahwa orang Yahudi itu tidak mempunyai pegangan. Jadi mereka saling meninggikan agamanya, ya, dan mereka juga saling merendahkan agama selainnya. Jadi mereka merasa tidak punya pegangan, ya, selain ada agamanya, dan mereka kufur kepada Nabi Musa. Itu kata orang Nasrani. Orang Yahudi itu tidak punya pegangan, ya, dan kata orang Yahudi, orang Nasrani itu tidak punya pegangan dan kufur kepada Nabi Isa. Orang Yahudi gimana? Sebaliknya, bahwa orang Nasrani itu tidak punya pegangan kepada Nabi Isa, dan orang Nasrani berkata orang Yahudi itu tidak punya pegangan kepada kufur kepada Nabi Musa. Wahum yatluna al-kitab wahum ay al-fariqan. Jadi mereka itu dua golongan. Ini kata Allah. Mereka itu dua golongan, yatluna al-kitab, sama-sama membaca al-kitab. Ay al-munazzal alaihim, kitab yang diturunkan kepada mereka. Wa fi kitabil Yahudi tasdiqun Isa, wa fi kitabil Nasara tasdiqun Musa. Ya. Dan di dalam kitab Yahudi tasdiqun, ya, membenarkan kenabian Nabi Isa. Wa fi kitabil Nasara, dalam kitab Nasara tasdiqun, membenarkan kenabian Nabi Musa. Sebetulnya kalau yang asli, ya, wal jumlatu halun, dan jumlah menjadi hal. Kadzalik ay kama qala haula'i, yang demikian itu sebagaimana yang dikatakan orang Yahudi dan Nasrani. Qala alladziina la ya'lamun, orang berkata dia, orang-orang yang mengetahui berkata. Qala alladziina la ya'lamun, orang-orang yang mengetahui berkata, ay al-musyrikuna min al-arabi wa ghairihim, yakni orang-orang musyrik min al-arab, daripada Arab, wa ghairihim, dan selainnya. Misla qaulihim, seperti ucapan mereka, ay bayanul li makna tadi. Inilah ucapannya, inilah, ya, penjelasan untuk makna yang demikian itu. Ay bayanul li makna tadi. Inilah penjelasan bagi makna yang demikian itu. Apa? Ayat qalu li kulli dinin laisu ala syai'. Mereka berkata, bagi setiap yang beragama mereka tidak mempunyai suatu pegangan. Yang tadi dia dua dia, masing-masing mereka katakan, kalian tidak punya pegangan, hanya kami yang mempunyai pegangan. Golongan satunya, mereka tidak punya pegangan, hanya kami yang punya pegangan. Wallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Maka Allah akan mengadili mereka nanti pada akhirnya, ya. Allah akan mengadili mereka yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat. Qiyam fima kanu fihi yakhtalifun, tentang apa? Tentang apa yang mereka selisihkan, apa yang mereka perselisihkan. Apa yang mereka perselisihkan? Aibin amriddin, dalam perkara agama. Fayudkhilul muhiqqal jannah wal mutilan nar. Ya, lalu Allah memasukkan orang yang benar ke dalam surga. Ini ujungnya jawaban fayudkhilul jannah, fayudkhilul muhiqqal jannah,
orang akan Allah masukkan ke dalam surga, artinya orang yang benar. Wa mubtilun nar, sebaliknya orang yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Mereka dari golongan orang yang batil. Jadi kita berdoa apa? Walaupun kita Islam, tapi yang paling penting istiqomahnya, kita mengukuhkan, ya, jangan sampai tergoyangkan sampai akhir hayat kita nanti. Karena ada orang yang betul-betul beriman kepada Allah, taat kepada Allah dan Rasulnya, ketika dia di saat-saat tua sampai meninggal jauh dari Allah. Alhamdulillah. Jadi kita ini sudah ada lampu kuning nih, rambutnya sudah beda, ditambah lagi kumisnya jenggot, udah bentar lagi tuh mah, ya. Udah bentar lagi, nggak lama lagi. Apalagi kalau ingat kawan-kawan ya, kawan-kawan jamaah kita, masya Allah, ya, sudah pada nggak ada. Mereka ada yang ngurusi meninggal dalam keadaan bagus. Kita belum tentu ini. Kalau tidak ada upaya dengan semangat beribadah, selalu berkumpul bersama orang-orang yang ahli ibadah, tidak berkumpul dengan orang-orang yang rusak, orang-orang yang malas dalam beribadah. Semoga Allah membimbing kita dan keluarga, khususnya putra-putri kita. Kita tersenyum sampai nanti di akhir hayat nanti. Ada orang yang menangis, ya, untuk minta keselamatan keridhaan Allah, ya, tapi nantinya tersenyum. Ada orang yang tertawa terus, ya, senang tanpa batas, tapi nantinya menangis, ya. Dia banggakan kekayaan dunia, ya, jarang menangis, ya, banyak hiburan tidak bermanfaat, kan senang-senang gitu ya, Pak, ya. Mau kapan lagi katanya hidup? Kita nikmati kehidupan ini, ya betul. Tapi zikir apa enggak? Bersyukur apa tidak kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemana aja sampai, ya, dihambur-hamburkan rezeki dari Allah, ya, dengan seenaknya, tanpa memikirkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa dia mengawasi putra-putrinya. Yakin di masa akhir hayatnya dia akan menangis, ya. Kenapa? Karena yang ada dalam pikirannya adalah masalah bab dunia terus, ya. Bukan hanya keperluan belaka, tapi untuk berlebih-lebihan. Jadi kita bermohon kepada Allah, minta rezeki sebanyak-banyaknya, tapi untuk beribadah, untuk sodakonya ada, jadi semuanya udah lengkap. Untuk amal jariahnya udah banyak, ya, itu baru. Insya Allah mudah-mudahan dengan sungguh-sungguh kita berdoa memohon keselamatan dunia akhirat, maka Allah akan berikan keselamatan untuk kita. Bukan hanya keselamatan di alam dunia, tapi juga keselamatan, ketenangan, keberkahan nanti di alam akhirat. Barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah yang dapat sama-sama kita pelajari ayat tadi. Semoga menjadi sebuah motivasi untuk kita untuk selalu mempertahankan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wallahu a'lam.